Jamaah rahimakumullah, 1435 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin, di pagi menjelang siang, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau meninggalkan dunia ini. Anas bin Malik bercerita bahwa tidak ada hari yang azlam wa akbah, tidak ada hari yang lebih gelap, yang lebih buruk dari hari ditinggal mati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kematian Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak seperti kematian Nabi Adam. Berbeda dengan kematian Nabi Ibrahim. Berbeda dengan kematian Nabi Musa alaihi salam. Karena kematian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam merupakan pengumuman akan putusnya kenabian. Pengumuman akan berhentinya wahyu turun dari langit. Selesai sudah jemaah. Pengumuman bahwasanya fitnah demi fitnah akan terus menghadapi kita sampai hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, ada banyak pelajaran yang harus kita ambil dari apa yang terjadi dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahwa ternyata dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Nabi pun mati. Mau sebaik apa amal soleh yang kau kerjakan, mau sebanyak apa harta yang engkau kumpulkan, Allah sudah memberikan vonis. Apa kata Allah Azza wa Jal? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati. Dan semuanya mati. Ini sebuah keputusan Allah Azza wa Jal. Dan orang yang cerdas, ya sebagian kita berpikir orang cerdas itu orang yang selalu memikirkan masa depan. Dia menabung untuk masa depan. Dia beli aset untuk masa depan. Dia bikin perusahaan untuk masa depan. Yang perlu ditanyakan, emangnya di muka bumi ini ada masa depan? Di mana masa depan di muka bumi ini yang dibicarakan oleh manusia? Ternyata masa depan semuanya adalah mati. Kalau engkau mau bicara masa depan, adalah mempersiapkan yang setelah kematian. Yang satu hari di sana seperti 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Jamaah rahimakumullah, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi bahwa orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa bermuhasabah. Dia menghitung-hitung tentang dirinya dan berbuat untuk yang setelah kematian. Bukan dia beramal untuk masa pensiun. Dia beramal untuk yang sudah kematian. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam susah hidupnya ketika di muka bumi ini. Beliau diusir dari kota Mekah, berangkat ke kota Madinah. Di kota Madinah pun beliau tidak serta-merta menjadi orang kaya. Beliau meninggal di rumah yang beliau bangun ketika beliau masuk ke kota Madinah. Alaihi salatu wassalam. Terkadang beliau makan, terkadang beliau nggak makan. Seringkali beliau datang ke rumah istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada. Idzan ana shaim. Beliau mengatakan, hari ini aku puasa. Maka hibbati fillah, Nabi hidup alaihi salatu wassalam 63 tahun di muka bumi.
Dan di alam barzakh sana, yang ketika beliau dikuburnya diluaskan sepanjang mata memandang, segala kenikmatan beliau rasakan di alam barzakh sana sampai hari ini 1435 tahun. Maka jadilah orang yang cerdas ketika dia mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Sedangkan orang yang bodoh, yang selalu mengikuti nafsunya, mengikuti syahwatnya, dia berpikir akan kekal hidup di dunia. Enggak ada. Kita tahu orang-orang tua yang punggungnya sudah sakit, yang lututnya udah nggak mampu lagi, kadang-kala duduk di bawah, yang udah sakit-sakitan menunggu kematian. Ketika dia mengikuti nafsunya, akhirnya akan seperti itu. Semua orang, mau orang soleh, mau orang jahat, akan berakhir dengan kematian. Dan dia selalu berangan-angan. Oh iya, saya nanti akan jadi orang baik. Saya akan bertobat. Saya akan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah kalian. Dan hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan, memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Hari esok setelah kematian, jamaah. Jamaah rahimakumullah. Beliau memberikan beberapa wasiat sebelum beliau meninggal dunia. Di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ahsinu dhanna billah. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kalian berbaik sangkalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nih kadang-kala kalau melihat ada orang lebih kaya dari kita, lebih enak hidupnya, muncul di hati kita perasaan tidak baik kepada Allah. Kenapa dia sukses? Kenapa dia kaya? Allah nggak pernah salah. Dan Allah menjadikan kehidupan ini ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiru. Allah jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Kalian sabar tidak? Sebagian orang berpikir, aku selalu sholat di saf pertama. Aku sholat malam, aku puasa Ramadan, tapi hidupku susah. Ahsinu dhanna billah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Tidak ada satu pun amal soleh yang kita kerjakan kemudian gak dibalas sama Allah. Tapi pembalasannya bukan di dunia. Apa gunanya kalau semua balasan amal soleh kita di dunia? Kita mati ditinggal semuanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan dikasih pahala sempurna nanti hari kiamat. Kita puasa Ramadan capek-capek kita. Kita sholat Jumat ketika orang-orang pada nggak sholat Jumat. Sebagian sholat subuh, sholat isya berjamaah di masjid, lainnya di rumah. Semua ada perhitungannya. Jangan dihitung dengan dunia. Kalau dunia ini jemaah, ada nilainya di sisi Allah. Seperti satu sayap nyamuk. Kita sering lihat nyamuk. Kita bunuh tuh nyamuk. Ribuan, jutaan, miliaran dibunuh oleh manusia itu nyamuk. Kalau dunia seisinya ini ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, masaqa minha kafirun syarbat ma. Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air pun. Jadi ketika kita melihat orang-orang kafir sukses hidupnya, kaya nikmat, kemudian muncul di hati kita, kenapa Allah kasih dia? Kenapa Allah nggak kasih kepada anak? Nabi Musa hidupnya susah, mengembala kambing 10 tahun. Fir'aun di istananya menikmati segala kesenangan.
Nanti balasannya di hari akhir, bukan di muka bumi. Dan di antara wasiat Nabi alaihi salatu wassalam sebelum meninggal dunia, beliau mengatakan di hadis Ummu Salamah, As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Beliau terus ngomong solat, dijaga solatnya, diperhatikan solatnya. Dan yang ada di tangan kalian, perhatikan. Yang punya harta, tolong diperhatikan hak di harta itu. Ketika Allah mensifatin orang-orang yang sukses itu, yang bertakwa kepada Allah, alladzina hum fi salatihim daimun, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Itu orang senantiasa menjaga salatnya, istiqomah dia salat. Dan di hartanya dia tahu ada hak orang lain. Jamaah rahimakumullah. Salat dan perhatian dengan harta kita, yang kita tiap hari berusaha bekerja mengumpulkan harta, insya Allah menjadi pesan yang perlu kita amalkan. Dan semua pesan Nabi harus kita kerjakan, jamaah. Jangan sekedar sholat, yang penting saya sholat. Fawailul lil musallin. Ada orang sholat masuk neraka. Nabi melihat para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam sholat. Bahkan subuh terakhir di hari Senin, di hari meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau itu membuka tirai di rumahnya, melihat para sahabat sedang sholat. Abu Bakar yang menjadi imam mereka, beliau tersenyum gembira. Beliau berharap mereka terus menjaga sholat itu, jamaah. Abu Bakar hampir mundur karena dipikir Nabi alaihissalam sudah sehat dan akan masuk ke dalam shaf untuk sholat dan menjadi imam. Nabi alaihissalam memberikan isyarat agar Abu Bakar melanjutkan sholatnya. Dan itu terakhir para sahabat melihat Nabi alaihissalam. Dan Nabi melihat para sahabatnya. Beliau memberikan pesan sholat. Tolong para orang tua, ajarin anaknya sholat. Sejak umur berapa perintahkan anakmu sholat? Sejak umur 7 tahun. Muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in. Suruh sholat anaknya. Capek Ustaz, gak mau, bandel ini itu. Suruh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabar ekstra ketika menyuruh mereka. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, kami enggak minta rizki kepada kalian. Kita yang kasih rizki sama kalian. Dan akibat yang baik buat orang yang bertakwa. Ajarkan anaknya sholat. Ajak masyarakat untuk sholat. Ajak teman kita untuk sholat. Kadang-kadang kita punya teman di kantor nggak sholat. Puasa Ramadan nggak puasa. Lalu kita abai. Nafsi-nafsi bakal ditanya kita sama Allah Azza wa Jalla. Engkau melihat kemungkaran, engkau diam. Engkau melihat kawanmu tidak menegakkan rukun Islam, engkau diam. Apa yang kita cari, jamaah? Ajak mereka untuk sholat. Dan bicara harta, tolong jangan jadi orang yang bakhil. La yajtami'u iman wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu gak bakal kumpul dengan sifat kikir di dalam jiwa manusia, di dalam hati. Gak kumpul, jamaah. Maka Nabi ingatkan hablum minallah dengan sholat. Wa ma malakat aimanukum berkaitan dengan hablum minan nas. Dan di antara wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan Aisyah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu pernah cerita kepada Nabi waktu beliau sakit. Ketika beliau sakit, sallallahu alaihi wasallam, Nabi memanggil istri-istrinya semua untuk dikasih nasihat. Ummu Salamah cerita pada waktu dia hijrah ke Habasyah. Dia mendapati di Habasyah itu ada gereja. Dia lihat gereja yang bagus namanya Santa Maria di Habasyah sana.
Dan di sana Ummu Salmah melihat adanya gambar-gambar di tembok-tembok itu. Ada gambar-gambar, ternyata gereja itu jadi kuburannya orang-orang soleh di antara mereka. Kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalq. Mereka adalah manusia-manusia paling jahat. Idza mata fihim ar-rajulus salih, di antara mereka ada yang mati orang soleh di antara mereka, mereka akan bikin gambar-gambar itu. Mereka jadikan tempat-tempat ibadah mereka kuburan buat ulama-ulama mereka. Laknatullah 'alal yahudi wan nasara. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh, nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah buat mereka. Nabi memperingatkan agar itu tidak terjadi. Maka ahibati fillah, sebagai seorang muslim yang cinta kepada Nabi SAW, kalau engkau punya musibah, sebesar apapun musibahmu, ingat dengan musibah yang diderita oleh umat dengan kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyata'azza bi musibati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia ingat dengan musibah ditinggal mati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.